Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel YouTube Raden Desain. Belajar desain dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi belajar Adobe Photoshop part yang ke-15. Kita belajar cara memberi efek yang benar sesuai dengan kebutuhan kita. Ada 3 hal teman-teman, satu adjustment layer, yang satu lagi layer style. Oke, yang pertama kita langsung saja. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Raden Desain ini teman-teman ya. Ada part-part tentang Adobe Photoshop ini udah banyak banget. Silahkan ditonton dan di-share juga biar bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Oke, biasanya teman-teman kita menggunakan adjustment layer itu di menu image ini. Biasanya teman-teman yang baru belajar lebih banyak menggunakan ini. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di panel layer ini, layarnya membentuk smart object. Ini saya restore dulu. Satu smart object, yang satu lagi bukan. Tentang smart object dulu kita pernah jelaskan ya di part sebelumnya. Nanti yang belum nonton ada di sini. Ini penting banget teman-teman pahami. Jadi nanti jangan lupa ditonton dipahami smart object ini. Oke, memberi efek dengan layer yang di smart object dan tidak. Nah, ini perbedaannya di sini teman-teman. Kalau kita kasih efek misalkan nih di objek yang ini saya hide dulu. Nih, ini bukan smart object, kita pilih image, kemudian pilih adjustment atau yang lainnya di sini auto tune, auto contrast. Atau adjustment kita atur brightness-nya, kita terangin misalkan, kemudian kita klik OK. Nah ini teman-teman, dia tidak muncul efek-efek yang kita tambahkan, jadi langsung ke gambarnya. Sehingga nanti kalau kita buat teks, nambah objek baru sampai panjang layarnya, nah objek ini tidak bisa diapa-apain, efeknya tidak bisa dihilangkan lagi karena dia sudah menyatu dengan objeknya ini. Oke, itu ya. Nah kemudian kita ganti di smart object, kita contohkan di smart object ini. Nah ini kita kasih image, kemudian kita adjustment layer, kemudian kita brightness-nya kita atur-atur, misalkan seperti ini. Kita kontrasnya kita atur misalkan. Kita klik OK. Nah dia akan muncul efek di sini. Kemudian kita misalkan tambah lagi nih, kita atur saturasinya misalkan. Kita atur ke sini dan kita klik OK. Nah dia akan muncul di sini. Jadi ketika kita membuat objek layarnya udah banyak banget, ini kita mau atur lagi, kita tinggal atur di sini. Kalau saturasinya mau kita atur, kita klik 2 kali di sini, kita atur lagi. Atau mau kita hilangkan efeknya, salah satu efeknya bisa kita hilangkan. Kemudian kalau mau kita hilangkan semua efeknya biar dia kembali ke gambar yang awal, kita bisa hide di sini. Itu ya perbedaannya menggunakan smart object dan tidak smart object dengan adjustment layer yang ada di sini. Lalu enakan mana bang? Ya tergantung juga sih. Tapi kalau saya lebih sering menggunakan yang smart object ini. Oke, kita lanjut. Kita bisa atur adjustment layer ini di sini. Di panel layer paling bawah ada icon bull seperti ini. Ini adjustment layer. Nah kita bisa atur di sini juga. Nah perbedaannya gimana? Gini teman-teman. Kita ini dulu. Kita hide dulu yang ini. Nah misalkan nih, ini mau saya kasih efek sama seperti tadi sih sebenarnya. Yang ada di sini brightness level curve itu juga ada di sini. Nih ada di sini semua teman-teman. Nah perbedaannya kalau kita klik di sini dan kita atur misalkan brightness-nya nih. Kemudian kita klik 2 kali di sini, kita klik di sini, kemudian kita atur di sini nih. Nih kita atur. Misalkan sudah oke. Nah dia membentuk layar sendiri. Oke, bedanya sama ini dia membentuk layar sendiri. Jadi bukan kita memberi efek ini terus kita pakai ini, ya udah dia akan membentuk layer seperti ini. Nah nanti misalkan ada objek-objek lain di bawahnya ini nih, misalkan kita bikin kotak warna kuning, kita bikin kotak lagi warna merah misalkan. Nah ini juga dia akan kena efek dari brightness ini kalau dia ada di bawahnya. Misalkan nih, ini kan efek tadi ya, kita taruh di atasnya. Nah dia juga akan kena teman-teman. Jadi semua layer yang ada di bawahnya ini akan terkena efek dari adjustment layer ini. Nih misalkan saya hide nih, ini misalkan saya sembunyikan teman-teman nih, tidak saya tampilkan. Nah teman-teman bisa lihat perubahannya seperti ini. Nih kalau saya terangkan lagi biar lebih kelihatan tuh, jadi warna kuning sama merahnya ini dia akan lebih terang lagi karena efek brightness layer ini. Ini saya sembunyikan, saya munculkan, saya hilangkan lagi. Nah terlihat perbedaannya ya. Jadi enakan mana bang? Efek yang ini atau yang tadi? Ya tergantung sih, di beberapa kondisi ketika kita mengedit kadang semuanya dibutuhkan.
kadang butuh yang ini, butuh yang itu. Nanti tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau hanya sederhana nambah cahaya nama ini, saya lebih sering pakai yang ini. Dan objeknya harus di smart object. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di layer style. Nah, di sini teman-teman di sampingnya nih, untuk yang ini layer mask di part berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke ini layer style. Nah, ini kayak misalnya kita mau ngasih stroke, ngasih efek-efek yang lain, shadow dan lain, kita ngambilnya di sini. Jadi menambah objek baru ke objek lain gitu teman-teman. Kalau ini hanya menambah cahaya, efek-efeknya lah. Kalau ini kita menambah objek baru. Misalkan kita kasih stroke nih untuk yang kotak ini nih, kita kasih stroke seperti ini. Nah, kita bisa atur di sini stroke-nya di sini. Kemudian warnanya di sini juga kita bisa atur. Kemudian kita klik OK dan OK. Nah, dia sama seperti tadi, efeknya akan muncul di sini nih. Ini ada stroke. Misalkan kita mau nambah lagi Bang, bisa. Kita klik aja yang ini lagi. Misalkan kita mau nambah color overlay misalkan. Ini warna dalamnya teman-teman. Ini kita bisa atur. Kita jadi kuning misalkan. Nah, ini bisa. Nanti kalau yang nambahin bisa Bang, bisa. Tinggal diklik aja di sini. Efek apa yang mau teman-teman tambah. Oke, dan kita klik OK. Nanti juga sama, kalau mau dihilangkan efeknya kita hide aja di sini, atau mau mengatur salah satu tinggal diklik 2 kali aja di sini. Nanti kita bisa atur lagi. Oke, jadi itu 3 cara memberikan efek di objek atau di layar menggunakan software Adobe Photoshop. Kalau ada yang teman-teman bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab insya Allah. Kita lanjut di part yang ke-16.